Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan boleh siapkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh fokus Tuhan melihat apa yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan hanya melihat Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan hanya boleh fokus dengan apa yang sudah Tuhan Engkau menangkan di hidup kami Tuhan. So ini Tuhan, hati kami Tuhan kami berikan Tuhan, kami upayakan Tuhan untuk kami bisa selesai sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. You have been and you will be. You have seen and you will see. Oh, you know when I rise and when I fall, when I come or go, you see it all. You hung the stars and you moved the sea, and still you know me. Oh, 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 you know me. Oh, 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 you have been and you will be. Oh, you have seen and you will see. You know when I rise and when I fall, when I come or go, you see it all. You hung the stars and you move the sea, and still you know me. Oh, 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 you know me, God. Oh, 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 you know me, you know me. Oh, 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 and nothing is hidden from your sight. Wherever I go, you know me. Yes, you know every detail of my life, and you are God, and you don't miss a day, and nothing is hidden from your sight. Wherever I go, you find me. You know every detail of my life, 'cause you are God and you don't miss a day.
morning when I lift my eyes, you're the only one I wanna cling to. You're the first thought of my mind. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. In the moments where you go unnoticed, in the ordinary day by day, countless miracles of life around us, point like arrows to your name. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Ooh, oh. Only a moment to live this life, like shooting stars, burning up the night, till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence, Lord. Only a moment to live this life, like shooting stars, burning up the night, till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join
master of my mind. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Aku udah kangen banget untuk bisa worship bareng sama teman-teman, nyembah bareng, memuliakan Tuhan bareng-bareng, loncat-loncat bareng, dan kita bersorak memuliakan Tuhan Yesus sama-sama. Tapi apa daya, keadaan lagi kayak gini, jadi kita cuma bisa ada di tempat kita masing-masing. Tapi aku juga percaya kalau kuasa Tuhan, kasih Tuhan, bahkan hadiratnya Tuhan gak pernah terbatas, gak pernah bisa dibatasi oleh apapun. So teman-teman, hari ini aku rindu untuk kita bisa sama-sama belajar tentang apa yang jadi kerinduannya Tuhan di dalam penyembahan kita. Aku mau mulai dari kisahnya Kain dan Habel. Teman-teman, kita sama-sama tahu tentang cerita ini, cerita dari buku Kejadian pasal yang keempat, di mana pada waktu itu ada dua kakak beradik nih, Kain dan Habel. Dua-duanya lagi mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Dikatakan Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya untuk dijadikan persembahan buat Tuhan. Habel bawa seluruh hasil ternaknya dijadikan persembahan buat Tuhan. Dua-duanya mempersembahkan sesuatu yang nilainya, bentuknya besar pastilah ya. Sebagian hasil tanah tuh gak kecil. Hasil-hasil ternak juga gak kecil. Itu hal-hal besar yang bisa kita kasih, yang bisa mereka kasih buat dijadikan persembahan buat Tuhan. Nah, yang menarik dari kedua persembahan itu, hanya satu yang diindahkan sama Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu persembahannya Habel. Tuhan gak mengindahkan persembahannya Kain. Wow, ada persembahan yang Tuhan tidak kehendaki. Dan waktu Kain tahu Tuhan tidak mengindahkan persembahannya itu, Kain marah. Dia marah banget, sampai-sampai dia tega bunuh saudaranya sendiri. Dia bunuh Habel karena dia gak terima persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kadang apa yang kita bawa, yang kita pikir baik, yang kita pikir noble, keren banget buat jadi satu persembahan buat Tuhan, gak jarang itu satu bentuk persembahan yang mungkin gak berkenan justru di hadapan Tuhan. Yang Tuhan gak bisa indahkan apa yang kita bawa. Kita buat takaran kita mengenai persembahan yang kita pikir keren, kita bawa itu sama Tuhan. Tapi sayang, di dalam persembahan yang kita bawa, seringkali itu bukan persembahan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Gak semuanya yang kita bawa itu lahir dari kerinduannya Tuhan. Gak semua yang kita bawa dan kita pikir baik itu benar-benar baik, benar-benar berkenan, benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Di kitab Yesaya pun ada satu kisah yang menarik yang berbicara tentang penyembahan ya. Di Yesaya 29 Tuhan bilang begini, mereka, bangsa itu meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir, dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Mulutnya haleluya, tapi hatinya gak tahu kemana. Ini gak jarang terjadi sama kita. Kita sering banget angkat tangan di gereja, nangis-nangis, banjir. Bener-bener yang kayaknya kita tuh lagi dijamah Tuhan banget, yang kayaknya kita lagi bawa sesuatu yang keren banget buat Tuhan, ya kayak ini penyembahan yang dari hati banget. Tapi gak jarang bentuk-bentuk seperti itu tidak selaras dengan hati kita, karena gak jarang hati kita menjauh dari Tuhan di saat mulut dan bibir kita meninggikan Dia. Seringkali kita bernyanyi-nyanyi haleluya, tapi kehidupan kita ya halelupa. Karena aku sendiri mengalami, setelah aku melakukan banyak perenungan akhir-akhir ini, aku seringkali masuk di fase dimana aku ingat momen-momen dimana kayaknya aku lagi kesannya lagi nyembahnya lagi deep banget, tapi hatiku sebenarnya lagi jalan-jalan gak tahu kemana. Hatiku lagi gak selaras sama apa yang seharusnya aku bawa pada saat aku lagi menyembah.
Aku rasa justru hatiku lagi menjauh sama Tuhan saat air mata, bibir, dan mulutku seakan mendekat sama Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan teman-teman. Nah dari situlah ngeliat kedua ayat itu, hati aku cukup bergetar dan tergerak untuk punya kerinduan untuk tahu apa sih yang sebenarnya jadi kerinduan Tuhan di dalam penyembahan kita. Aku benar-benar dalam satu journey lah untuk terus bisa mengerti apa yang jadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan. Jadi apa sih yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam penyembahan kita? Tadi dibawain hasil tanah, Tuhan gak berkenan. Dibilang mulutnya meninggikan Tuhan, bibirnya memuliakan Tuhan, Tuhan bilang hatinya menjauh. Nah yang jadi kerinduannya Tuhan tuh sebenarnya apa sih? Nah untuk kita bisa benar-benar tahu apa yang jadi kerinduannya Tuhan, kita butuh mengenali Dia terlebih dahulu. Teman-teman, aku pernah bagikan bahwa penyembahan di dalam kamus Webster Dictionary dikatakan penyembahan adalah to honor with extravagant love as a lover, to honor with extravagant love and extreme submission as a lover, sebagai kekasihnya Tuhan. Nah, penyembahan ini bicara tentang hubungan kasih kita dengan Tuhan. Nah, sulit rasanya kita bisa mengasihi pribadi yang kita gak kenali terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenali Dia? Bagaimana caranya kita bisa tahu isi hatinya? Untuk kita bisa mengenali Dia, kita harus bangun hubungan sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mengenali perkataannya, mengenali suaranya. Gimana caranya? Bangun gaya hidup yang dari perjumpaan. Pertama, kita bisa mengalami perjumpaan dengan firman-Nya. Yohanes 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Segala hal semuanya bermula dari firman. Alangkah indahnya kalau kita punya gaya hidup yang bermula dari perjumpaan dengan firman Tuhan. Ini gaya hidup yang kita bisa bangun tiap hari. Bangun keintiman sama Tuhan. Ambil keputusan untuk punya gaya hidup memulai dari perjumpaan, dari baca firman, dari worship, saat teduh, apapun yang teman-teman mau lakukan untuk bisa punya koneksi sama Tuhan, untuk bisa memulai segala sesuatu dari satu tempat yang namanya encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Dari situ kita mulai pelan-pelan semakin mengenali Dia, semakin mengenali suaranya, semakin mengenali perkataannya, sampai kita mengenali hatinya dan kita mengenali kerinduannya Tuhan. Ingat teman-teman, Alkitab mencatatkan bahwa kehidupan kita di dalam daging di dunia ini itu adalah kehidupan di dalam iman akan Yesus Kristus. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa iman kita itu timbul di dalam pendengaran akan firman Kristus. Jadi aku rasa satu hal yang esensi untuk kita bisa mengerti kerinduan Tuhan adalah membangun gaya hidup yang intim dengan Dia pribadinya, juga dengan firman-Nya. Ini bukan optional. Ini buku manual kita. Ini buku kehidupan kita. Di luar ini semua kita gak bisa mengerti Sang Pencipta kita. Kalau kita sudah mulai kenal dengan firman-Nya, kita mulai kenal dengan pribadinya, kerinduannya akan semakin lama kita bisa tangkap di dalam kita. Kita bisa tangkap hatinya. Barulah dari situ kita akan terus bisa mengenali apa yang jadi kerinduannya Tuhan. Kadang kita ngerasa kayak, aduh gue gak enak banget mau datang sama Tuhan, gue habis jatuh, gue berdosa, gue gak layak. Teman-teman, gak perlu sempurna untuk mulai datang kepada Tuhan. Tapi please banget, jangan sampai ketidaksempurnaan itu kita jadikan alasan untuk kita menolak disempurnakan. Kadang momen kita datang sama Tuhan, kita harus diprun, harus disempurnakan, harus dikikis bagian-bagian yang gak perlu. Kayak kalau perumpamaannya tuh kayak emas, kalau dibakar nanti sisi-sisi kotornya hilang. Nah si emas murni ini yang bertahan.
Dan itu reward teman-teman. Pruning itu reward. Kalau surga yang potong-potong kita sampai kita bersih seperti apa yang Kristus kehendaki, itu reward, itu bukan hukuman. Jadi jangan tunggu sempurna untuk datang sama Tuhan, tapi jangan jadikan ketidaksempurnaan jadi kita jadikan alasan untuk kita menolak disempurnakan dengan terus ngomong, gue mau pokoknya apa adanya aja. Yes, kita harus datang apa adanya, tapi kalau keluar harus keluar dengan ada Kristusnya, bukan apa adanya lagi. Nah, dari situ kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rindukan. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya Tuhan benar-benar rindukan buat kita berikan di dalam penyembahan? Tuhan rindukan dari kita di dalam penyembahan. Aku mau bacakan dari Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Biar aku bacakan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, ya yang adalah tadi orang Farisi itu ya, orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Teman-teman, kita bisa sama-sama lihat orang Farisi ini bawa laporan sama Tuhan. Dia kasih list semua perbuatan keren yang dia bikin. Tuhan, aku ini bukan pencuri, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan si pemungut cukai itu. Nggak cukup sampai situ tuh. Dia kasih tahu Tuhan lagi, seakan Tuhan nggak tahu ya. Dia kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, 2 kali seminggu aku puasa. Keren banget gak sih? Dia kasih tahu hal-hal yang keren yang dia bisa lakukan, yang dia bisa kasih buat Tuhan. Bahkan dia bilang, aku berikan 1/10 dari penghasilanku. Wow, itu gak mungkin sedikit, gak mungkin hal kecil. Dia bawa semua hal besar. Tapi Tuhan bilang apa? Yang dibilang orang benar, yang pulang sebagai orang benar adalah si pemungut cukai, bukan si orang Farisi tersebut. Hal-hal keren yang dia buat, yang dia buat keren, yang dia pikir keren, Tuhan gak berkenan. Justru sebaliknya, si pemungut cukai yang bahkan menengadahkan kepalanya aja gak berani, Tuhan berkenan. Tuhan bilang dia pulang sebagai orang benar. Nah, ada satu kisah yang menurut aku waktu aku baca ini cukup serupa. Meskipun mungkin itu latar belakang ceritanya berbeda, tapi ini cerita yang serupa karena ini menyangkut seorang pemungut cukai yang namanya Matius dan orang-orang Farisi juga. Jadi ceritanya Yesus ketemu sama Matius. Matius ini pemungut cukai. Dan yang menarik, Yesus yang adalah guru itu memanggil Matius dan bilang, ikutlah aku. Yesus ajak Matius untuk jadi muridnya. Orang-orang Farisi itu protes dan bingung, kok si guru ini malah kumpulnya sama orang-orang berdosa sih, sama Matius loh, si pemungut cukai. Padahal kan pemungut cukai ini nggak puasa 2 kali seminggu, nggak ngasih perpuluhan, nggak keren lah, nggak kayak orang Farisi. Nah, tapi yang menarik di sini jawabannya Yesus demikian. Aku akan bacakan dari Matius 9 ayat 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Teman-teman dengar ini baik-baik.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku tekankan sekali lagi teman-teman. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus rindu hati dan motivasi kita, bukan bentuk apa yang kita bisa kasih. Tuhan kehendaki belas kasihan lebih dari persembahan. Bukan bentuk sekeren apa yang kita bisa bawa, tapi bagaimana hati kita. Karena kita sama-sama lihat orang-orang Farisi ini bentuk penyembahannya baik banget. Hal-hal yang mereka lakukan baik banget. Mereka puasa bahkan katanya kan 2 kali seminggu, kasih perpuluhan, gak membunuh, gak berzina. Mereka taat lah sama hukum Taurat, gak berdosa. At least nampaknya tuh gak berdosa. Mereka kayak gak bercacat, gak bercela. Tapi Tuhan lebih rindu sama yang namanya belas kasihan daripada cuma sekedar bentuk persembahannya itu sendiri. Di dalam penyembahan pasti ada persembahan yang harus dibawa. Tapi Tuhan bukan merindukan bentuknya, tapi apa yang ada di hati kita. Apakah hati kita ini pegang kerinduannya Tuhan? Apa motivasi dari penyembahan kita? Apa motivasi dari apa yang kita persembahkan sama Tuhan? Takaran Tuhan bukan bentuk. Kita yang suka bikin standar-standar penyembahan sendiri. Lirik lagu bagus, aransemen keren, nada vokal yang nyangkut di kuping, nada vokal atau lirik yang bikin hati tersayat. Itu standar-standar penyembahan yang kita bikin. Tuhan gak cari itu. Tuhan lihat hati. Tuhan cek motivasi hati kita. Dan dikatakan tadi, Tuhan kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Ingat perintah dari Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dia bilang, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Itu adalah perintah yang pertama dan terutama. Yang kedua, yang sama dengan itu. Sama loh. Jadi yang tadi itu cuma pertama aja dilakukan. Bukan itu lebih tinggi, tapi ini levelnya sama. Tapi kita lakukan setelah kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih adalah dasar, landasan dari segalanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, itu ada di atas segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia mengatasi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena hukum kasih terletak di atas, itu adalah hukum tertinggi yang Tuhan Yesus sudah tetapkan. Di dalam penyembahan, kasih adalah dasar dari segalanya. Tuhan menghendaki belas kasihan, bukan persembahan. Jangan sampai kita jadikan yang namanya nyanyian, aransemen musik itu hal utama dari penyembahan. Enggak, itu ekspresi dari penyembahan, bukan esensi dari penyembahan. Aku mau kutip satu ucapan dari salah satu penyembah yang namanya Tom English, dia dari Australia. Dikatakan demikian. Tom English bilang, penyembahan itu bukan soal lagu apa yang kita nyanyikan, tetapi apa yang kita lakukan yang berasal dari kerinduannya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan, itu adalah penyembahan. Penyembahan lebih dari sekedar nyanyian. Penyembahan adalah ekspresi ketaatan. Ketaatan itu cuma lahir dari kerinduannya Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan, kita lakukan. Teman-teman, Tuhan rindu kasih-Nya dimanifestasikan melalui kita. Tuhan rindu kita gak cuma jadi kontainer. Tuhan gak minta kita cuma jadi sekedar tempat penampungan kasih Tuhan. Dia mau kita jadi channel, jadi saluran berkatnya Tuhan. Waktu Dia limpahi kita dengan kasih-Nya, kasih-Nya melimpah melalui kita. Tuhan rindu belas kasihan lebih daripada persembahan. Tuhan rindu hati kita, motivasi kita lebih daripada bentuk penyembahannya. Kalau Tuhan rindu belas kasihan, maka mari kita saling membagikan belas kasihan kepada sesama kita. Kita bagikan belas kasih itu bukan karena apa-apa, tetapi satu tanda kasih kita akan Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Itulah penyembahan. Karena penyembahan sejatinya adalah satu reaksi dari perjumpaan. Kalau kita berjumpa dengan kasih-Nya, berarti kasih-Nya juga yang akan menjadi reaksi dari kehidupan kita. Itu yang akan menjadi penyembahan kita ketika seluruh hidup kita menjadi representasi dari kasih-Nya Kristus. So, bangun keintiman untuk tangkap kerinduannya Tuhan. Dan biar kerinduannya itu termanifestasi lewat kehidupan kita. Karena penyembahan gak cuma nyanyian, tapi satu gaya hidup. Satu gaya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membawa kerinduan Tuhan bagi sesama kita. Tuhan rindu belas kasih, lebih daripada bentuk penyembahan kita. Bukan lagu, tapi hati kita yang mengasihi Dia, yang membuat kita bergetar sama seperti Tuhan bergetar untuk sesama kita juga. So, aku mau tutup dalam doa. Bapa, aku bersyukur buat hari ini. Thank you untuk semua hal yang Tuhan singkapkan, Tuhan. Ajar kami untuk punya hati seperti Engkau, hati yang penuh dengan belas kasih. Biar kami anak-anak-Mu belajar terus untuk bisa hidup di dalam kerinduan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau bawa siapapun mereka, teman-teman kami, orang tua kami, sahabat kami, siapapun Tuhan yang nyangkut di hati kami, yang nyakitin hati kami, mungkin bikin hati kami terluka, gondok, kesel. Kami lepaskan pengampunan Tuhan buat mereka. Kayak mau perkatakan biar kasih Kristus juga meliputi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kami. So, ini kami Tuhan. Kami mau punya gaya hidup sebagai penyembah-Mu yang punya keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma lakukan semua karena rutinitas, tapi karena kami sangat mencintai Engkau, yang terlebih dahulu Engkau mencintai kami, Tuhan. Thank you Tuhan untuk kasih-Mu yang gak terbatas, gak terukur. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Ini kami Tuhan, biar seluruh hidup kami jadi persembahan yang harum dan memuliakan nama Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya itu milik-Mu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik
menyanggapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Oh, nafasmu hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku.
berjalan dalam lembah yang kelam, tak kurasa akan adanya harapan. Tersadarku, langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak kurasa akan adanya harapan. Tersadarku, langkahku telah berhenti. Oh, Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Oh, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkan
penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, selamanya. Karena ku tahu rancangan-Mu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancangan-Mu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Kau satu-satunya yang mengisi hatiku. Kau satu-satunya yang mengisi hidupku. Kau satu-satunya yang mengisi hariku. Kau satu-satunya. Tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku. Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, selamanya.
ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Tuhan, kami tahu kami gak punya alasan lagi untuk takut, Tuhan. Kami tahu kami gak punya alasan lagi untuk kecewa, Tuhan. Kami gak punya lagi alasan untuk kami merasa sendiri, Tuhan. Karena kami punya Engkau, Tuhan. Masa boleh sulit, keadaan boleh gak baik, situasi boleh gak menyenangkan, tapi Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Itu sudah cukup, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, karena telah menemani kami dari masa ke masa, dari kami baik, kami lupa, bahkan kami kembali lagi. Terima kasih telah memegang tangan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, kami mau declare, kami percaya kalau Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, atas kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam rencana-Mu, Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau hapus agenda kami, Tuhan. Yes, kami mau hapus semuanya, Tuhan. Ingatkan kami, Tuhan, kalau kami lupa, Tuhan. Thank you, Jesus. We love you so much. We love you so much. Thank you, Jesus. Mari kita semua yang percaya, yang sudah diberkati, kita perkatakan, amin.